Tidak tahu bahwa saat ini Alan dan Aileen berada di rumah Mama Berta. Dia juga tidak berniat untuk menemui Alan, hari ini dia hanya ingin semakin mendapatkan hati sang calon mertua. Membuat Mama Berta semakin yakin bahwa dia adalah wanita yang paling tepat untuk dijadikan istri Alan. Karena itulah dia kukuh sekali menghubungi meskipun sudah beberapa kali tidak mendapatkan jawaban. Maaf ya, hari ini aku sibuk sekali. Sedang ada acara keluarga, jawab Mama Berta. Kalimat formal yang membuat Ivana langsung mengerutkan dahi. Kekasihnya Alan datang ke rumah, aku ingin menghabiskan waktu bersama calon menantuku, kata Mama Berta lagi seraya tersenyum dan melirik ke arah Aileen yang duduk di sampingnya. Kata-kata itu tentu membuat Aileen tersenyum juga, namun tidak dengan Ivana di ujung sana. Hatinya seolah langsung diremat oleh Mama Berta. Nanti aku akan menghubungi kamu lagi, aku matikan teleponnya sekarang, ucap Mama Berta, lalu buru-buru memutus sambungan telepon itu sebelum Ivana menjawab semua ucapannya. Sungguh, saat ini Mama Berta juga dilema. Merasa tidak enak hati di antara Aileen dan Ivana, namun mengingat hubungannya dengan Aileen yang baru saja membaik, jadi kini dia lebih berat pada Aileen. Setelah memutus telepon tersebut Mama Berta pun langsung memasang mode sibuk di ponselnya, hingga tak akan lagi ada yang bisa menghubunginya melalui sambungan telepon. Makan bersama kembali berlangsung, sementara Ivana menatap layar ponselnya yang kini telah mati. Kenapa Mama jahat sekali padaku, terakhir dia memintaku untuk meminta maaf pada Aileen. Dan sekarang dia bahkan seolah sedang menjauhi aku, ucap Ivana, dia bicara sendirian. Ivana benar-benar merasa dicampakkan, setelah tidak dibutuhkan lagi sekarang Mama Berta mengacuhkannya. Kegundahan Ivana buyar saat mendengar suara pintu kamarnya dibuka, Momi Gina datang. Kenapa masih di sini? Katamu ingin pergi ke rumah Berta, ucap Momi Gina. Mama Berta tidak mengizinkanku datang, Alan dan Aileen sedang berkunjung ke sana. Apa? Balas Momi Gina dengan senyum seolah tak percaya. Sebab di titik ini akhirnya Berta benar-benar terlihat mengkhianati mereka. Aku tidak jadi pergi, ucap Ivana kemudian, dia lantas berjalan menjauhi meja riasnya dan pilih untuk duduk di tepi ranjang. Jadi mau bagaimana? Kamu ingin menyerah? Tanya Momi Gina, dia mengikuti langkah sang anak, namun Momi Gina tidak ikut duduk, dia berdiri di hadapan Ivana. Dan pertanyaan itu tak mampu Ivana jawab langsung, pikirannya justru berkecamuk. Rasanya tidak adil sekali bagi dia jika tidak menikah dengan Alan. Sebab selama proses inilah dia kehilangan kesuciannya. Alangkah malangnya Ivana jika pada akhirnya dia melihat Alan dan Aileen menikah, Ivana hanya akan hancur sendirian. Tidak Mom, aku tidak akan menyerah. Biar saja sekarang mereka menghabiskan waktu bersama, sebelum ada pernikahan di antara Alan dan Aileen, aku masih memiliki peluang, jawab Ivana dengan yakin. Mendengar jawaban itu Momi Gina pun tersenyum lega. Menyerah sekarang tentu terlalu dini untuk mereka. Lakukan pelan-pelan, Momi akan selalu mendukungmu. Oh iya, bukankah 3 hari lalu harusnya kamu datang bulan? Apa sudah tidak sakit lagi? Tanya Momi Gina. Tiap kali Ivana datang bulan, anaknya itu pasti akan langsung jatuh sakit, perutnya sakit, tubuh pegal-pegal dan Ivana bisanya selalu beristirahat seharian. Jadi tiap Ivana datang bulan seisi orang di rumah ini pasti akan langsung tahu. Sesuai jadwal harusnya Ivana datang bulan 3 hari yang lalu, namun hingga detik ini Ivana belum juga menunjukkan tanda-tanda datang bulan. Momi Gina bisa memahami siklus Ivana karena kini perhatian Momi Gina hanya tertuju pada anak perempuannya tersebut. Namun pertanyaan Momi Gina justru membuat jantung Ivana jadi berdenyut nyeri. Belum Mom, aku belum datang bulan, sepertinya bulan ini siklusku terganggu, jawab Ivana lalu menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Setelah kejadian di mobil waktu itu Ivana sangat bingung, dia hanya terus membodohi diri sendiri dan bahkan baru meminum pil kebon setelah 3 hari kemudian. Tapi Ivana sangat yakin bahwa dia tidak akan hamil, namun pertanyaan sang Momi kali ini kembali membuatnya takut.
Mungkin kamu stres, pergilah untuk bersenang-senang dengan teman-temanmu. Lupakan sejenak tentang Alan, ucap Momi Gina, dia tersenyum karena merasa tak ada yang salah sedikit pun. Setelah mengucapkan kalimat itu pun Momi Gina pergi meninggalkan kamar sang anak. Sementara Ivana kini jantungnya bergemuruh. Jika menghitung waktu saat ini sudah 3 minggu pasca kejadian menjijikkan itu. Ivana bahkan tak bisa mengingat dengan jelas siapa pria yang bersamanya. Tidak, aku tidak mungkin hamil. Aku akan tunggu 1 minggu lagi. Aku pasti akan datang bulan, ucap Ivana dengan suara yang gemetar, namun dia terus coba meyakinkan diri sendiri bahwa pemikirannya itu benar. Malam hari pun datang. Alan bersama dengan Aston dan Gionino pergi bersama menghadiri pesta pernikahan salah satu teman mereka. Pesta yang diadakan di ballroom luxury hotel. Awalnya Alan sudah mengajak Aileen untuk ikut namun gadis itu menolak. Aku sudah tiba di tempat acara sayang, tulis Alan dalam pesan singkat yang dia kirim untuk sang kekasih. Iya sayang, nikmatilah acaranya. Hubungi aku lagi saat sudah pulang, jawab Aileen dan membuat Alan tersenyum kecil. Jujur Al, kamu sudah punya kekasih kan? Kenapa tidak mengenalkannya pada kami, ucap Gio. Kini mereka telah duduk di kursi undangan, menyaksikan sepasang pengantin di depan sana yang baru saja mengucapkan janji suci. Alan tidak menanggapi pertanyaan Gionino, dia hanya tersenyum kecil dan menyimpan ponselnya di saku jas. Jika kamu tidak mengenalkan kekasihmu, bisa saja aku akan mengencaninya di luar sana, sahut Aston. Jaga ucapanmu, hal seperti itu tidak akan aku biarkan, balas Alan. Kalau begitu katakan, siapa kekasihmu itu? Aileen, karyawan kontrak di kantorku. What? Tanya Aston dan Gio bersamaan. Katamu mereka lesbi. Balas Gio. Aku hanya bercanda, melindungi kekasihku dari tatapan pria hidung belang. Kurang ajar. Kesal Gio dan Aston kompak. Pembicaraan pria hanya sebatas itu, sebatas cukup tahu, tak ada pembicaraan lebih. Namun Gio jadi berpikir 2 kali untuk mulai mendekati Nora. Malam ini Ivana juga menghadiri pesta pernikahan yang dihadiri oleh Alan dan teman-temannya. Sebenarnya Ivana tidak mengenal kedua pengantin tersebut, tapi karena dia tahu bahwa Alan akan datang ke sini, jadi Ivana meminta bantuan pada Agnes untuk mendapatkan surat undangan sebagai akses masuk. Ivana makin bersemangat untuk datang dalam pesta tersebut karena tahu bahwa Alan tidak mungkin membawa Aileen ke pesta ini, mengingat hubungan mereka yang masih dirahasiakan. Itu mereka, ucap Ivana pada Agnes yang saat ini berdiri di sampingnya. Setelah pengucapan janji suci kini para tamu undangan dipersilahkan untuk menikmati semua hidangan yang tersaji di sana. Ivana dan Agnes baru saja mengambil minuman. Pria incaranmu itu memang sangat tampan, tapi kedua temannya juga tidak kalah tampan, balas Agnes dengan berbisik, lalu kedua gadis itu terkekeh bersama, mereka memang saling cocok satu sama lain. Ayo kita hampiri, balas Ivana dan Agnes mengangguk. Dengan penuh percaya diri mereka berdua menghampiri Alan dan teman-temannya yang masih duduk di meja mereka. Malam ini Ivana terlihat cantik sekali dengan gaun hitam yang dia kenakan. Nampak sederhana dan elegan sekaligus. Namun langkah Ivana yang tegas perlahan melemah saat dia melihat salah satu teman Alan yang nampak tak asing, namun Ivana sendiri tidak bisa mengingat kapan dan di mana dia pernah melihat pria itu. Ini pasti hanya hayalanku saja, aku tidak mengenal pria itu. Batin Ivana. Alan, kamu datang ke pesta ini. Ucap Ivana setelah dia berdiri di samping sang calon suami. Agnes berada tak jauh darinya. Alan cukup terkejut saat melihat Ivana ada di sini, bukan apa-apa, tiba-tiba dia merasa takut ketahuan oleh Aileen. Saling sapa seperti ini saja rasanya sudah seperti berselingkuh baginya. Sebab Ivana bukanlah orang sembarangan, Ivana adalah ulat bulu yang mengganggu hubungan mereka berdua. Balas Alan singkat, lalu pilih untuk memalingkan wajah. Alan bahkan merubah posisi duduknya hingga memunggungi wanita tersebut. Sumpah, Alan tidak ingin terlibat sedikit pun pembicaraan dengan Ivana.
Dan karena sikap Alan tersebut membuat suasana di sana seketika berubah jadi sangat canggung. Aston dan Gio sesaat saling pandang, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa waktu lalu Alan sudah mengaku pada mereka tentang siapa kekasihnya saat ini dan sekarang secara mendadak ada pula wanita cantik lainnya yang menghampiri Alan. Agnes menyentuh tangan Ivana memberi isyarat untuk pergi saja karena Alan sedikit pun tidak merespon keberadaannya, namun Ivana menggeleng kecil, dia belum mau pergi. Sampaikan salamku untuk Mama Berta dan juga Aileen, aku permisi, ucap Ivana, dia benar-benar berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih baik di antara dia dan Alan. Tapi sayangnya kalimat ini pun tidak mendapatkan respon dari sang pria pujaan. Ivana hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar, sadar pula bahwa semuanya memang berawal dari kecerobohannya. Perkenalan di awal yang salah, Ivana pikir Alan sama seperti pria yang lain, yang akan tergoda tiap kali melihat wanita menggunakan pakaian seksi tapi ternyata dia salah. Karena dampaknya jadi seperti ini. Dengan bibir yang masih terlihat tersenyum, akhirnya Ivana pergi meninggalkan meja tersebut. Ivana menghela nafasnya dengan kasar. Astaga, pria itu benar-benar sangat dingin. Sudahlah Van, tidak perlu berusaha lagi, ucap Agnes, jadi garam sendiri melihat sikap yang ditunjukkan oleh Alan Stewart. Selama dia belum menikah dengan Aileen aku tidak akan menyerah, balas Ivana tanpa keraguan sedikitpun. Ivana yakin jika dia tetap berusaha seperti ini suatu saat nanti Alan pasti akan menatap ke arahnya. Sementara itu di meja Alan, Aston langsung buka suara setelah dua wanita asing yang baru saja menghampiri mereka pergi. Siapa wanita itu? Tanya Aston. Tidak penting, balas Alan dengan malas. Setelah mencampakkan wanita itu kamu mengencani Aileen. Tanya Aston lagi, belum habis rasa penasarannya jadi dia terus bicara seperti ini. Bahkan Aston terus bicara sampai Gionino tidak punya kesempatan untuk berucap. Dulu mamaku ingin sekali aku segera menikah jadi dia menjodohkanku dengan wanita itu, padahal di saat itu aku sudah menjalin hubungan dengan Aileen. Astaga, kisah cintamu rumit juga, sahut Gio. Alan tidak menjawab lagi, sementara Aston malah terdiam seolah memiliki banyak pemikiran di dalam benaknya. Aku akan pergi, kalian ingin pulang sekarang juga atau nanti? Ucap Aston, tiba-tiba ingin meninggalkan tempat acara padahal acara belum selesai, mereka bahkan belum bertemu secara langsung dengan sahabat mereka yang saat ini sedang menikah. Namun sekarang Aston benar-benar kalut, karena pada akhirnya dia bertemu lagi dengan wanita yang pernah menghabiskan waktu intim bersamanya. Siang itu Aston sangat penat, hingga dia memutuskan untuk mendatangi sebuah bar. Siapa sangka Aston justru bertemu dengan wanita gila yang mengajaknya untuk bercinta. Wajah Ivana yang nampak merah siang itu terlihat cantik sekali hingga Aston tak mampu menolaknya. Aston pikir dia bukanlah yang pertama, namun siapa sangka ternyata dia yang pertama kali mengambil keperawanan wanita itu. Namun semua sudah kepalang basah, Aston pun tak bisa menghentikan semuanya. Setelah percintaan itu berakhir Aston pilih untuk langsung pergi, berharap tak pernah bertemu lagi. Namun siapa sangka malam ini dia justru kembali melihat wanita itu. Aston tidak berniat untuk bertanggung jawab dengan menawarkan sebuah pernikahan, sebab dia sendiri telah memiliki calon pengantin. Kini Aston hanya ingin memastikan bahwa dia tidak meninggalkan bekas, ingin memastikan bahwa wanita itu mengandung benihnya. Kenapa buru-buru sekali? Kita bahkan belum bertemu dengan Eric, balas Gio. Eric adalah teman mereka yang malam ini menikah. Aku baru ingat ada sesuatu yang harus aku urus, jawab Aston. Kalau begitu pergilah lebih dulu, aku dan Gio akan menemui Eric lebih dulu, ucap Alan. Mereka berpisah di sana, Aston pergi lebih dulu meninggalkan pesta pernikahan tersebut sementara Alan dan Gio masih berada di sini. Jam 9 malam lewat akhirnya Alan pulang. Sepanjang perjalanannya menuju apartemen dia menghubungi Aileen melalui sambungan telepon. Sudah sampai di mana? Tanya Aileen, suaranya terdengar lembut sekali, dia menjawab panggilan telepon itu dengan posisi sudah tidur di ranjangnya.
Masih berhenti di lampu merah. Oh iya, Aston dan Gionino sekarang tahu bahwa kita adalah sepasang kekasih, ucap Alan. Dia sudah menyiapkan diri untuk mendapatkan kemarahan sang kekasih, tapi lebih baik jujur daripada Aileen mengetahui dari yang lain. Ya sudah tidak apa-apa, jawab Aileen tanpa ada rasa marah sedikit pun. Kamu tidak marah? Tidak, aku bahkan tak bisa menutupinya dari Nora. Jadi aku bisa memahaminya. Alan tersenyum kecil, besok aku akan pergi ke kampus, sepertinya kita tidak bisa bertemu, ucap Alan kemudian. Tidak apa-apa, seharian tadi kan kita sudah bersama. Akhir-akhir ini pacarku jadi sangat pengertian, goda Alan. Ah jangan menggodaku. Balas Aileen, bicara dengan nada merajuk. 1 bulan kemudian, Mama Berta jadi cemas sendiri sebab dia tidak bisa menghubungi Ivana dan juga Gina sang sahabat. Mama Berta justru mendengar gosip bahwa Ivana saat ini telah hamil di luar nikah. Kabar itu bukan hanya membuatnya khawatir, tapi juga malu pada seluruh keluarga dan Aileen. Sebab gadis yang selama ini dia bangga-banggakan ternyata hidup dengan liar. Ma, apa benar Kak Ivana hamil? Tanya Hailey, dia juga sampai mendengar kabar ini. Sebab berita seperti itu seolah terbawa oleh angin, kabarnya tak mampu dihentikan. Kamu kata siapa? Mama belum bertemu dengan Ivana, jadi tidak bisa memastikannya secara langsung. Nah, dia pasti menghindari Mama. Dia pasti malu untuk menunjukkan diri. Untung saja dia tidak jadi menikah dengan Kak Alan, balas Hailey tanpa segan. Mulai sekarang Mama jangan lagi memberi harapan pada Kak Ivana untuk bisa jadi calon istrinya Kak Alan, mulai sekarang Mama harus benar-benar fokus pada Kak Aileen, ucap Hailey. Setelah mengatakannya hal tersebut, dia pergi ke kamarnya. Meninggalkan sang Mama yang masih berada di ruang tengah.